Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya. Ya, walaupun pandemi belum berakhir, kita semua harus tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Dan tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Itu semua dilakukan untuk melindungi diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desi Ramadhani. Saya salah satu mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Langsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Saat ini, saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah, atau sering disebut KPM, yang berbasis media sosial. Nah, dalam podcast ini, saya mau membahas tentang kesetaraan gender dalam pendidikan. Seperti yang sering terjadi saat ini, ketika perempuan memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya, terlalu banyak pro dan kontra yang didapat dari orang-orang sekitar, bahkan dari keluarga sendiri. Diskriminasi terhadap perempuan merupakan masalah yang kerap kali terjadi hampir seluruh lapisan kelompok masyarakat, bahkan di sebagian besar belahan dunia sekalipun. Alasannya sudah cukup jelas. Hal itu disebabkan masyarakat belum melepaskan diri dari budaya patriarkis yang selama ribuan tahun menjerat dan memaksa perempuan berada di bawah kekuasaan pria. Namun dalam beberapa dekade ini, seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran bahwa secara substansial manusia adalah setara, maka kesetaraan gender semakin gencar disuarakan, baik oleh kalangan laki-laki maupun kaum perempuan. Wacana tersebut semakin penting untuk dikembangkan baik pada level akademis maupun aspek sosial, mengingat ketidakadilan gender seringkali dijustifikasi oleh nilai-nilai keagamaan, sehingga untuk mengubahnya menjadi semakin riskan, karena kerap kali mereka yang meneriakan kesetaraan tersebut dianggap telah melanggar nilai-nilai agama. Pemahaman yang tidak menyeluruh dari sebagian besar masyarakat mengakibatkan seolah agama memberikan legitimasi mengenai peran dan posisi perempuan yang inferior. Misalnya, bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam dalam sholat. Perempuan lebih dianjurkan sholat di rumah dibandingkan di masjid. Istri dilarang keluar rumah dengan bebas ketika tidak ada suami, dan lain sebagainya. Dari alasan ini, dinilai perempuan memang inferior dan tempatnya di ranah privat. Sehubungan dengan perspektif Islam tentang kesetaraan gender, Al-Quran menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah, laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi. Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Allah sesuai dengan kadar pengabdiannya. Quran Surat Al-Nahl 97. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal.
bukan tanpa sebab bila pendidikan sangat penting bagi perempuan, karena perempuan memiliki peran sangat penting dalam peningkatan kualitas generasi muda. Dalam Islam disebutkan, ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Dengan demikian, diperlukan kesadaran adanya peningkatan kualitas pendidikan bagi seorang ibu, mengingat tanggung jawab dan perannya sebagai mendidik pertama dan utama, sesuai dengan harkat dan kodratnya. Kaum perempuan mempunyai peran dalam membentuk, menentukan, dan memberi warna terhadap kualitas generasi bangsa. Namun, ruang gerak perempuan dibatasi karena perspektif yang kurang adil dalam mendudukannya, sebagai mestinya termasuk dalam hal pendidikan. Gender didefinisikan sebagai konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Diakui atau tidak, pendidikan merupakan kunci utama bagi terwujudnya keadilan gender dalam masyarakat. Karena pendidikan di samping merupakan alat transformasi norma-norma masyarakat, pengetahuan dan kemampuan mereka juga sebagai alat untuk mengkaji dan menyampaikan ide-ide dan nilai-nilai baru. Karena itu, dalam lembaga pendidikan sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat, sejak awal perlu diusahakan terwujudnya keadilan gender. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum semuanya.